Tetap semangat ya, Sandra, semangat, Ibu Grace. Oke, mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Tema saya, hidup yang diberkati. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Setiap hari kita makan nasi, makan sayur, makan ayam, tapi setiap hari rasanya berbeda. Benar gak sih? Benar banget ya. Dan kita akan lihat bacaan pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 17, Bapak Ibu. Hidup yang diberkati, Yeremia pasal 17. Nah, saya percaya bahwa kita semua pasti rindu, suka untuk diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa sampai hari ini, Bapak Ibu juga masih terus berdoa, Tuhan berkati saya, benar nggak? Tuhan berkati keluarga saya, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati pelayanan saya. Semua kita masih terus berdoa minta supaya Tuhan berkati saya. Kenapa sih seperti itu? Apa saudara tidak yakin bahwa Tuhan sudah memberkati Anda dan saya? Kita akan lihat pagi hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yeremia pasal 17 ini nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Tapi saya mau bilang sedikit untuk Bapak Ibu gini, bahwa Tuhan itu tidak saja rindu untuk memberkati saudara, pas-pas atau kekurangan, tidak. Tetapi Yohanes 10 ayat 10b berkata, Tuhan datang dan dia memberi hidup kepada saudara dan saya, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Wow, itu Tuhan kita. Jadi dia tidak datang, dia tidak memberkati saudara dan saya pas-pas. Dia tidak buka pintu untuk saudara dan saya itu cuma separuh. Tapi dia akan buka semuanya. Amin. Pintu gerbangnya Tuhan bukakan untuk saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu ikuti sharing saya kemarin ya di hari Minggu, nanti bisa lihat di YouTube ya, GBI CKF atau di ya GBI Christ Kingdom. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada khotbah-khotbah, dan hari Minggu terakhir itu kemarin saya sharing tentang Tuhan menahan berkatnya dari kita. Nah, benarkah Tuhan menahan berkat dari kita? Bapak Ibu bisa dengar nanti di YouTube ya renungan saya kemarin. Tapi yang pasti Tuhan memberikan hidup bagi saudara dan saya, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, mari kita lihat Yeremia pasal 17 ya. Kita baca Yeremia pasal 17. Ini Yeremia 17 ini ada ayat 1 sampai dengan ayat yang keberapa nih? 27 ya. Sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi kita mau lihat ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa lihat ayat yang 7. Bisa membaca di dalam saudara kasih keluar perkataan atau kasih keluar suara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu. Firman ini saya percaya Bapak Ibu sudah selalu mendengar ya. Dan saya juga pernah dengar Pastor Luther juga pernah menyampaikan ini, tapi saya mau bilang bahwa firman Tuhan selalu baru bagi saudara dan saya. Kalau kita baca Yeremia pasal 17, tadi kan ayat 7. Tapi kalau kita baca Yeremia pasal 17 ini secara keseluruhan Bapak Ibu, sebenarnya ini judulnya kan pergumulan nabi tentang dosa Yehuda ya. Bangsa Yehuda. Bahkan di dalam ayat 1 bilang, yang telah tertulis dengan pena besi dan seterusnya. Ya, jadi ini dosa Yehuda ini, dosa bangsa Yehuda ini telah tertulis dengan
pena besi. Bapak Ibu bisa baca nanti di ayat yang pertama. Nah, jadi Yehuda ini dikatakan mereka menjauh dari Allah, ya, mereka menjauh dari Tuhan, dan mereka menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Kemudian yang kedua, mereka mengandalkan manusia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia itu hidup di mana? Di bawah kutuk. Oke? Ada di ayat yang ke-6. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hidup di bawah kutuk. Kemudian di dalam Yeremia 17 juga dikatakan, mereka meninggalkan Allah sang sumber air hidup, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan itu mengizinkan mereka untuk dirampas, ya, dan kehilangan berkat yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan untuk mereka, ya, yang Tuhan berikan untuk mereka sebagai umat perjanjian. Kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Mereka akan menjadi budak musuh mereka sebagai ganjaran atas dosa yang mereka buat. Itu garis besar dari Yeremia 17 ini. Tetapi kabar baiknya bahwa ada janji Tuhan di dalam ayat ke-7 tadi, bahwa dia akan memberkati setiap orang. Dia memberkati saudara dan saya yang mengandalkan dia. Katakan amin. Jadi Yehuda ini begitu meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyembah kepada Allah-Allah yang lain, ya, dan mereka akhirnya dirampas oleh musuh mereka, ya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang selalu penuh kasih. Hidup di bawah kutuk dalam ayat yang ke-6, tapi janji Tuhan hidup di bawah berkat juga. Tuhan janjikan untuk saudara dan saya. Nah, jadi Yeremia 17 ayat 7 yang menjadi tema kita hari ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon. Ia bukan pohon, tapi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hidup yang diberkati, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, apa sih pengertian berkat itu bagi Bapak Ibu? Ya. Sampai hari ini kita masih berdoa, Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati, berkati, berkati. Apa pengertian berkat bagi Bapak Ibu dan saya hari ini? Ya. Saya percaya pasti Bapak Ibu tahu, tapi nanti kalau memang ada yang bisa tulis, silakan tulis. Nah, jadi berkat itu sendiri, Bapak Ibu, kalau saya lihat dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dihubungkan dengan karunia benda atau material, ya, dan juga karunia rohani. Jadi berkat itu seperti itu. Berkat rohani ini yang didatangkan oleh Injil. Nanti sebentar kita lihat dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, ya, Bapak Ibu. Coba bisa kita tampilkan Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ada berkat jasmani atau material, tapi juga ada berkat rohani. Dan itu telah Tuhan karuniakan untuk saudara dan saya. Benar, amin. Nah, kalau berkat menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya karunia Tuhan, ya, yang memberikan kebaikan untuk manusia, ya. Berkat juga berarti doa restu. Doa restu dari mana? Dari orang tua misalnya, dari hamba Tuhan, atau dari orang-orang yang memang kita anggap sebagai orang-orang yang memang bisa untuk mendoakan atau memberkati kita. Nah, itu doa restu, ya. Jadi anak-anak kan seringkali kita dengar, minta berkat tuh dari mama, minta berkat dari papa. Kita sering minta orang tua juga mendoakan kita, benar nggak sih? Karena memang berkat itu ada juga, dan itu juga turun dari mereka. Wow, amin. Sebentar ya Bapak Ibu.
Ya, jadi itu tentang berkat ya. Jadi ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Dan seringkali kita juga menghubungkan berkat itu dengan keluarga. Ya. Berkat itu juga kita hubungkan dengan harta. Kita hubungkan dengan jabatan, kita hubungkan dengan status seseorang. Nah, itu tentang berkat ya. Makanya sampai hari ini semua orang masih tetap minta Tuhan berkati saya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Karena itu ya, terhubung dengan keluarga, terhubung dengan harta, terhubung dengan jabatan, terhubung dengan status sosial, tapi juga terhubung dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan untuk saudara dan saya ya. Contoh yang berhubungan dengan keluarga. Dulu kita sering dengar orang bilang gini, kalau anak banyak, berkat banyak. Betul? Anak 10 berkatnya banyak. Tidak ada anak, tidak ada berkat. Anak sedikit, berkat sedikit. Itu dulu. Tapi sekarang tidak, saudara. Justru banyak anak sekarang menjadi beban untuk orang tua. Bahkan ada di beberapa negara yang saya tahu, itu penduduknya tuh ada yang sebenarnya sudah usia untuk menikah, tapi mereka tidak menikah. Dan kalau ada yang mau menikah, itu pemerintah justru bisa membayar pesta mereka loh, seperti itu, supaya kalian menikah itu. Karena kalau tidak, maka penduduk dari negara itu kan pasti akan terus berkurang, seperti itu, ya. Jadi keluarga itu betapa luar biasa. Dan kita lihat saat ini, ya, kita tahu LGBT misalnya, begitu sangat viral, ya, tahu kan LGBT. Tapi kita tahu saja sebagai anak-anak Tuhan bahwa Roma pasal 1 memang sedang digenapi. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baca Roma pasal 1, bagaimana murka Tuhan akan turun untuk orang-orang yang melakukan ini, ya. Tapi LGBT ini juga adalah salah satu program dunia untuk membatasi jumlah penduduk dunia, ya. Kalau perkawinan sejenis untuk mengurangi anak, untuk mengurangi jumlah penduduk. Tapi sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Penuhi bumi. Benar ya? Penuhi bumi. Beranak cucu, penuhi bumi. Tapi iblis itu selalu dia membelokkan firman Tuhan. Benar ya? Tapi kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan dunia, Tuhan memulihkan keadaan keluarga kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, dan seterusnya. Jadi itu sedikit tentang berkat. Dan mari kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 7 tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, kita menaruh harapannya pada Dia, maka dikatakan kita diberkati. Oke. Nah, mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan sampai di situ, tapi dia juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi dia tidak sekedar percaya, tapi dia kasih hidupnya. Ini Tuhan hidupku. Atur hidupku. Pimpin aku, tuntun aku, bawa aku, ajar aku, proses aku. Aku serahkan hidupku. Itu orang-orang yang masuk dalam kategori mengandalkan Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya dan mempercayakan hidup kita juga kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan mereka itu seperti pohon. Pohon, bukan pohon. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau seperti pohon, misalnya ini kita ya, kan kita seperti pohon. Ini pohon ya. Nah, kita ditanam di tepi air. Akar-akarnya itu merambat sampai dia turun, dia menemukan sumber air. Dia menemukan mata air. Makanya dikatakan bahwa akarnya ini dikatakan pohon ini tidak mengalami yang namanya panas terik.
Karena apa? Karena akarnya itu turun dan menemukan air di bawah, menemukan sumber air di situ. Dan tetap hijau daunnya. Daun kenal matahari, dan memang dia harus kena matahari. Dia punya daun tetap hijau, Bapak Ibu. Dan pohon ini tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena dia terhubung dengan yang namanya sumber air hidup itu. Keren ya, Tuhan punya perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Luar biasa. Dia tidak khawatir tentang musim kering. Dan Bapak Ibu tahu, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu ciri pohon, ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus cintai, jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka yang pertama kita harus lihat begini, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu, tadi dikatakan, mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Yang pasti kita selalu harus terhubung, terkoneksi dengan sumber kehidupan. Pada waktu saudara dan saya terhubung dengan Tuhan, pada waktu saudara dan saya terhubung dengan firman Tuhan, pada waktu saudara dan saya terhubung dengan sumber kehidupan, saya percaya semua yang sumber ini punya, semua yang Tuhan punya, pasti dia akan berikan untuk saudara dan saya. Benar? Jadi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap percaya pada Tuhan, maka kita harus selalu terhubung, terkoneksi dengan firman Tuhan, kita terkoneksi dengan doa, pujian, dan penyembahan, kita terkoneksi juga dengan orang-orang percaya, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap berbuah, dan seterusnya tadi seperti pohon tadi, maka ingat yang pertama, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Ini masa-masa yang sukar, Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Kalau kita lihat televisi hari-hari ini, ya ada peperangan juga yang terjadi di Israel sana, ya. Kita berdoa Tuhan kasih kepekaan, ya, dan juga Tuhan minta supaya ini waktu saudara dan saya lebih banyak meningkatkan doa-doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak main-main, kita sedang hidup di zaman yang betul-betul firman Tuhan sedang digenapi. Jadi tetap terhubung, tetap terkoneksi, jangan gagal fokus saudara-saudara. Walaupun ada masalah yang datang bertubi-tubi, tapi kita lihat bahwa ada banyak hal di televisi, kejahatan semakin meningkat, penyesatan juga semakin luar biasa saat ini, ya. Dan satu hal yang saya mau bilang terhubung dengan firman Tuhan, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pernah lihat video yang ada di satu negara, Alkitab itu sudah direvisi, ya. Sudah Bapak Ibu tahu? Ibu Karuyen pernah tahu? Ibu Grace pernah tahu? Ya. Alkitab itu sudah direvisi. Salah satu contoh bahwa direvisinya bukan untuk yang baik, tapi justru menyesatkan. Contoh ya, salah satu contoh. Waktu cerita perempuan yang bersinah dibawa kepada Yesus, kan di sana tuh kalau kedapatan begitu dilempari dengan batu sampai mati. Benar? Waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Yesus bilang, silahkan lempar. Kalau kamu tidak berdosa, lempari aja perempuan itu. Tapi akhirnya kemarin mereka semua mundur satu-satu, dan akhirnya tinggal siapa? Perempuan itu dan Yesus sendiri. Lalu Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus juga tidak melempari dia. Dan Tuhan Yesus bilang untuk dia begini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi Alkitab yang direvisi ini Bapak Ibu, dia tulis bahwa lalu Tuhan Yesus melempari perempuan itu dan membunuhnya. Nah, jadi kalau kita tidak tahu Alkitab yang asli, kalau kita tidak terhubung dengan firman Tuhan, penyesatan itu betul-betul juga akan kita alami. Karena kita tidak tahu yang asli.
Sehingga kalau yang palsu datang, kita juga akan ikut. Kita tidak bisa tahu ini mutiara asli atau palsu. Kita tidak bisa tahu ini mutiara palsu kalau kita tidak tahu yang aslinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu, ini waktunya ya. Mari saya juga bilang, hai Paula, bangun dirimu, berakar lebih dalam lagi, temukan sumber mata air hidup, supaya kamu tidak khawatir, kamu tidak takut ketika ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi jangan anggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan lihat bahwa peperangan yang sedang terjadi saat ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi mari lihat bahwa firman Tuhan sedang digenapi dan kita sudah ada di mana saat ini. Itu yang penting Bapak Ibu. Itu yang penting. Tadi malam saya sharing di sini, kebetulan Ibu Yoma tadi malam baru berangkat. Dia katakan, Kak, sekarang ini kalau lihat di televisi semua kasus-kasus yang dulu pernah begini, sekarang dibukakan lagi ya. Kejahatan-kejahatan yang dulu ditutup, yang diputar-balikan, semua kembali dibuka. Pembunuhan yang terjadi. Sebenarnya apa? Sebenarnya Tuhan lagi memberikan kesempatan, khususnya bagi orang percaya, karena banyak juga yang melakukan kesalahan-kesalahan, ini kan anak-anak Tuhan juga. Benar ya? Dan memang betul bahwa penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bicara begini bahwa kita tuh kuat-kuat saja dan baik-baik saja. Tidak. Tapi kita akan terus menjadi lebih baik. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita mengandalkan Dia. Kita terhubung, terkoneksi dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan saudara dan saya untuk kita diberkati, untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Maka jangan gagal fokus, tetap terhubung, tetap terkoneksi dengan sumber kehidupan. Pada waktu saudara dan saya dekat dengan Dia, pasti Dia akan bicara. Paula, Ibu Karuyen, Pak Daud, jangan begini. Lakukan ini. Pergi ke sana. Beritakan, beritahukan. Seperti itu. Karena kita dekat. Betul ya? Kalau saya dekat dengan anak saya, dia butuh sesuatu, dia belum minta, saya bisa kasih. Karena saya sudah lihat, saya tahu. Karena dia dekat dengan saya. Nah, seperti itulah Bapak kita. Dan saya percaya ini pelajaran dasar kekristenan. Jadi kita sebenarnya sudah harus lebih dewasa untuk memahami bahwa kita harus lebih dalam lagi. Akar-akarnya itu harus lebih masuk lagi sampai menemukan sumber mata air hidup. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan saya pagi ini. Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah diberkati? Bisa tulis di kolom komentarnya. Ibu Sandra, apakah Anda yakin bahwa Anda itu sudah diberkati? Pak Daud, apakah Anda bisa katakan bahwa Anda sudah diberkati? Nah, tadi definisi dari kata berkat itu berbicara juga tentang hal-hal rohani. Ya. Dan kita lihat Efesus 1 ayat 3. Mari kita baca. Kitab Efesus 1 ayat 3. Ya. Supaya kita lebih yakin bahwa wow, ternyata kita tuh sudah diberikan karunia ini. Mari baca. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan amin. Jadi Tuhan bukan saja berkati kita dengan uang, dengan jabatan, dengan makan minum tiap hari. Tapi semua berkat rohani di dalam surga, Dia telah mengaruniakannya kepada saudara dan saya, bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, berkat ini sudah ada, saudara. Amin. Jadi, pastikan bahwa saudara dan saya sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Baik untuk hal-hal di dunia dan juga hal-hal rohani. Dikatakan segala berkat rohani di dalam surga. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat satu bacaan lagi. 2 Korintus 9 ayat 8. Coba kita lihat. Ya.
2 Korintus 9 ayat 8. Oke, kita lihat ya. 2 Korintus 9 ayat 8. Kita baca. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Apa Bapak Ibu? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan kasih loh semua untuk saudara saya. Tidak pas-pas, tapi berkelebihan. Amin, Bapak Ibu. Jadi, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat diberkati. Katakan untuk dirimu, hai Paula, hai Daud, hai Sandra, aku sudah menerima berkat-berkat rohani di surga. Aku tidak dikaruniakan berkat pas-pasan, bahkan atau kekurangan, tapi berkelimpahan. Keren ya, Tuhan kita itu luar biasa. Dan ada juga satu ayat, Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi, ini masih ada kata akan, segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Jadi, saudara, Tuhan itu sudah memberikan. Jadi jangan khawatir tentang hidup ini. Jangan merasa bahwa kok saya begini ya, saya sudah ikut Tuhan lama. Saya berdoa tiap hari, minta supaya sembuh, kok masih sakit juga. Saya berdoa hari ini supaya keadaan finansial saya lebih baik, kok masih susah juga. Saya berdoa supaya keluarga saya dipulihkan, kok masih Bapak pergi belum balik juga. Mama pergi tinggalkan rumah dan anak-anak, kok masih terjadi Bapak Ibu. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah berpikir bahwa Anda sendiri mengalami seperti itu. Dan kenapa kita masih terus mengalami seperti itu atau merasakan seperti itu atau berpikir seperti itu? Sepertinya Tuhan tidak memberkati saya ya. Seperti Tuhan tidak menjawab doa saya ya. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan apa yang saya perlu kalau Tuhan tidak tahu ya. Saudara, itu adalah trik musuh. Trik pencuri. Trik bapa segala dusta yang memutarbalikan kebenaran untuk membuat saudara dan saya khawatir. Ingat, pada waktu pohon itu akarnya masuk, dia tidak pernah khawatir tentang kekeringan. Dia tidak pernah khawatir tentang dia akan mati. Betul ya? Karena apa? Karena dia terhubung dengan sumbernya. Nah, yang berikut nih, ini sudah hampir oke. Dan yang berikut nih, kalau Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati, pertanyaan berikut silakan tulis di kolom komentarnya. Apa yang Bapak Ibu dan saya harus lakukan hari ini, bukan besok? Kan kita sudah diberkati. Terus, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan ya, jadi harus dijawab. Apa ya kalau saya sudah diberkati dengan berkat rohani, Tuhan kasih saya segala kelimpahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan begini, janji Tuhan banyak banget ya. Terus, apa yang saya harus lakukan? Yang berikutnya, apa yang saya harus kerjakan? Yang kedua, kita harus menabur, Bapak Ibu. Memberi. Karena orang yang memberi, dia pasti menerima. Orang yang menabur, dia pasti menuai. Mari kita baca Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita lihat. Kejadian 26 ayat 12. Kita baca Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12 dan ayat 13. Dikatakan gini, ini sudah sering Bapak Ibu dengar, tapi mesti dengar lagi. Supaya kita tahu bahwa kunci diberkati adalah harus menabur. Ya. Nah, ayat 12 bilang begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. 100
kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya yakin bahwa kita orang-orang yang sudah diberkati, kita juga diberkati bukan 1%, 100%. 100 kali lipat. Beda kan? Persen sama lipatan. Oke. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, sampai di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah diberkati, maka kita harus menabur. Ishak ini dia diberkati 100 kali lipat ini bukan pada zaman di mana keadaan baik-baik. Alkitab mencatat justru di masa kelaparan, Bapak Ibu. Saya kasih ingat, di masa kelaparan Ishak ini menabur. Oke? Di masa mungkin kita lagi di padang gurun, kadang-kadang kita sulit memberi. Saya juga alami. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan membuat semuanya berubah. Oke. Dia ini ada di masa kelaparan. Dia pengen lari tinggalkan Gerar untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, hei, jangan kemana-mana, tinggal di situ. Dan dia taat, saudara. Dia tinggal di situ dan dia malah menabur di masa kelaparan. Dan dia menuai berapa banyak? 100 kali lipat. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka kita juga harus memberkati. Kita harus menabur. Kita harus memberi supaya ada roti yang kita makan. Ingat, benih itu punya Tuhan. Oke? Jadi kita tidak pernah punya benih padi, Tuhan yang sediakan. Kita tidak punya benih mangga, itu Tuhan punya, gitu ya. Jadi mari, walaupun kita sedang ada di masa yang sulit, Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu juga beberapa hari yang lalu Tuhan ingatkan saya gini, Paula, kamu harus buka rekening, ya, rekening dengan namanya, rekening, ya, Ibu Karuyen. Rekening untuk perpuluhan, ya, rekening untuk gajimu, rekening untuk bisnismu. Kalau ada komisi yang masuk di situ, ya. Ada jualan, ya, ibu-ibu di sini yang punya dagangan, punya toko, punya bisnis. Kalau ada perpuluhan, kasih masuk saja di situ. Dan nanti saudara akan lihat, luar biasa, ya. Jangan campur satu rekening itu dengan semuanya. Bisnis masuk situ, bayar utang masuk situ, perpuluhan, kacau balau. Bikin rekening itu cuma 100.000 untuk buka tabungan. Buka aja. Mau bikin 5 kah, 10 kah, silakan. Masing-masing dengan namanya. Ya. Dan nanti Bapak Ibu lihat, memang ternyata kalau kita mau diberkati secara finansial, kita juga harus disiplin ya dengan pencatatan dan pembukuan. Benar nggak Bu Sandra? Benar banget. Benar nggak Ibu Karu? Benar. Jadi saya beberapa waktu lalu saya pergi ke Bank Mandiri. Saya pergi ke BCA. Pokoknya saya buka aja. Saya buka saja. Dan Bapak Ibu percaya, saya lagi mengagumi Tuhan. Oke? Jadi Tuhan itu kalau bilang sesuatu, pasti dia akan melakukannya bagi saudara saya. Perpuluhan itu, kalau saudara ada dapat uang masuk, memang bisa langsung beri, tapi kasih masuk juga bisa di situ. Saudara mau kasih persembahan perpuluhan, kembalikan, ambil dari rekening situ. Ada keuntungan, masuk di situ. Uang bisnis punya keuntungan, kasih masuk di situ, tapi perpuluhannya angkat, kasih masuk di rekening perpuluhan. Coba saudara praktek. Dan kalau saudara mengalami sesuatu, jangan lupa WA Paula, oke? Kasih tahu, Mem, terima kasih untuk sarannya. Karena saya lagi melihat sesuatu yang baru hari-hari ini. Saya orang perbankan Bapak Ibu, tapi saya kadang-kadang kurang disiplin dengan hal ini. Tapi hari-hari ini, dan tadi malam teman saya dari luar negeri, dari Amerika, dia bilang, Paula, ini masa kita harus
melakukan segala sesuatu 7 tahun kelimpahan. Mulai dari sekarang kita harus lakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Justru di masa-masa yang sulit kita berdoa. Karena kekayaan bangsa-bangsa juga akan mengalir pada orang-orang benar. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang benar. Yang terakhir, kalau saudara dan saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, maka kita harus apa tadi? Menabur. Oke? Dan yang paling terakhir adalah pergilah. Pergilah. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan tentang karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih untuk saudara. Pergi dan memberitakan tentang orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan sana. Pergi dan beritakan tentang Tuhan kita yang akan segera datang. Amin. Pergi dan lihat kalau ada orang-orang yang lapar di sana. Kasih makan mereka. Oke. Yang mungkin tidak punya rumah. Kasih tinggal di rumahmu. Bisa nggak sih? Bisa. Ya. Karena saudara sudah diberkati secara jasmani dan rohani. Tugas kita adalah pergilah dan berbagilah. Karena ingat, waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang gini, waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Mereka tanya, kapan kita lihat Tuhan lapar? Kapan kita lihat Tuhan telanjang? Pada waktu kamu melakukan untuk seseorang yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari, terimalah berkat yang daripadaku. Keren banget, itu Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Ingat, jangan gagal fokus, tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan sumber kehidupan itu. Dan kalau saudara sudah diberkati baik secara jasmani dan rohani, maka tugas kita adalah terus menabur, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena di sana Ishak justru di masa kesukaran dia menabur dan dia diberkati 100 kali lipat. Dan mari kita lihat yang ketiga bahwa kalau saudara sudah diberkati, pergilah dan berbagilah dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Berbagi tentang Tuhan, berbagi juga kalau apa yang bisa saudara berkati orang lain. Lakukan. Inilah waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan Bapak Ibu dan yang mendengarkan atau yang hadir pagi ini diberkati Tuhan. Bisa saya lihat, Pak Daud diberkati, Ibu Karuyen diberkati. Amin. Saya percaya bahwa saya juga diberkati. Yes, Tuhan ingatkan kita terus. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebentar, saya mau lihat. Adakah Bapak Ibu yang sakit? Amin. Ya, saya percaya bahwa semua baik-baik saja. Bapak Ibu, jangan lupa kita terus berdoa untuk bangsa dan negara, ya. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada saat ini supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan jangan lupa berdoa untuk Israel. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Aku percaya bahwa Roh-Mu sedang bekerja saat ini dengan sangat-sangat dahsyat. Bukan dengan yang seperti biasanya. Tapi setiap hari Roh-Mu terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk tetap Engkau yang pegang kendali atas hidup ini. Kami berdoa memberkati semua saudara yang hadir pagi hari ini baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Darah Yesus tutup bungkus mereka semua. Darah Yesus tutup bungkus semua keluarga, aset yang mereka punya. Di dalam nama Tuhan kami terpelihara sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan kami mau terus menjadi berkat untuk banyak orang. Supaya Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Israel, berdoa untuk Palestina, berdoa untuk
apa yang menjadi rencana Tuhan hari-hari ini. Aku berdoa, Tuhan melindungi umat-Mu. Tuhan melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa hari-hari ini, kekuatan yang daripada Tuhan ada di atas umat. Kami terus percaya kepadamu bahwa Engkau ada. Kami tidak pernah berkekurangan. Kami tidak akan bersungut mengomel, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah memberkati kami dengan segala kelimpahan. Terima kasih untuk semua saudara yang boleh hadir pagi hari ini. Apapun yang dikerjakan mereka, pasti dan terus berhasil. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses kehidupan yang anak-anak-Mu alami, supaya kami tahu bahwa Tuhan ada dan supaya kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.